Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Insan, teman belajar kalian di BKB Nurul Fikri. Pada kesempatan kali ini, kakak akan bahas tentang review 6 Ronin IPS, persiapan SBMPTN. Kita lihat soal nomor 1, jika 2X tambah Y sama dengan A dikurang 2B, 3X min 2Y sama dengan 3A plus B, dan 5X min Y sama dengan C. Maka 2C sama dengan... Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu keahlian khusus. Nah, kalau kita lihat persamaan yang pertama dengan kedua, kalau kita jumlahkan, ini kalau kita jumlahkan menjadi 5X dikurang Y sama dengan 4A dikurang B. Nah, kita tahu bahwa 5X dikurang Y sama dengan C. Nah, maka C-nya sama dengan 4A dikurang B. Yang ditanya adalah nilai 2C. Nah, kita kalikan saja dengan 2. Nah, berarti 2C sama dengan 8A dikurang dengan 2B. Oke, maka jawabannya adalah yang C. Oke, soal nomor 2, SBMPTN 2018. Jika X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, dengan B dan C-nya positif, memiliki akar-akar yang selisihnya 2, maka nilai B adalah... Oke, kita tahu rumus dari selisih akar, itu adalah akar D dibagi dengan A. Oke, kita masukin selisih akarnya diketahui sama dengan 2. Akar D berarti akar dari B kuadrat min 4AC dibagi dengan A. Oke, berarti 2 sama dengan akar B kuadrat. Sini B-nya adalah B. Berarti tetap B kuadrat dikurang 4. A-nya adalah koefisien X kuadrat 1. C-nya adalah konstantanya C. Dibagi dengan A-nya 1. Oke, biar akarnya hilang, berarti kiri kanan kita kuadratkan. Berarti menjadi 4 sama dengan B kuadrat dikurang dengan 4C. B kuadrat sama dengan 4 ditambah dengan 4C. Oke, atau B kuadrat sama dengan 4 dikali 1 plus C. Oke, B-nya adalah plus minus akar 4 kali C plus 1. Karena diketahui B dan C-nya adalah positif, maka kita ambil akar-akar yang positif. Nah, sehingga B-nya sama dengan akar dari 4 adalah 2, akar C plus 1 tetap di dalam akar. Nah, sehingga B-nya adalah 2 akar C plus 1. Oke, soal nomor 3 tentang fungsi kuadrat. Diketahui titik puncaknya 2,-1 serta melalui titik 1,2. Pertanyaannya adalah fungsi kuadrat tersebut memotong sumbu Y di titik. Nah, kalau kita sketsakan seperti gambar di bawah. Jadi fungsi kuadrat titik puncaknya di sini. Ini adalah XP, YP. Kemudian titik 1,2-nya adalah titik yang dilalui, yaitu X, Y. Nah, kita tahu rumusnya adalah Y sama dengan A dikali X dikurang X puncak dikuadratkan ditambah dengan Y puncak. Nah, kita masukin angkanya, Y-nya sama dengan 2. A-nya kita cari dulu. X-nya adalah 1 dikurang X puncaknya adalah 2 dikuadratkan Y puncaknya dikurang 1. Nah, 2 min 1-nya pindahkan berarti menjadi 3 sama dengan A.
Karena 1 dikurang 2 min 1 dikuadratkan hasilnya 1. Oke, kita peroleh nilai A-nya sama dengan 3. Nah, maka rumus fungsinya adalah fx atau y ya. Fx sama dengan 3 dikali dengan x dikurang 2 dikuadratkan dikurang dengan 1. Oke, grafik fungsi memotong sumbu y. Nah, syarat memotong sumbu y berarti x-nya sama dengan 0. Nah, sehingga kita peroleh f0 sama dengan 3 dikali 0 dikurang 2 kuadrat dikurang dengan 1. 3 dikali min 2 dikuadratkan adalah 4 dikurang dengan 1. 12 dikurang 1 sama dengan 11. Maka grafik fungsinya memotong di 0,11. Jawabannya adalah yang C. Oke, soal nomor 4. Semua bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan berikut. Oke, kita cek dulu yang pembilang. Di sini A-nya lebih besar dari 0. Kemudian untuk diskriminannya kita cek dulu. D itu adalah B kuadrat min 4AC. Nah, berarti min 1 kuadrat dikurang 4 dikali 1 C-nya 1. Hasilnya adalah 1 dikurang 4 minus 3. Berarti lebih kecil dari 0. Nah, maka untuk yang pembilang A lebih dari 0, D kurang dari 0, berarti definite positif. Artinya bilangan berapapun kalau dimasukin ke pembilang hasilnya selalu positif. Oke, maka bisa kita tuliskan positif dibagi dengan yang bawah kita faktorkan menjadi X ditambah dengan 4 dikali dengan X dikurang 2. Nah, dikalikan X dikurang 3 kuadrat lebih kecil sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita buat garis bilangan. Berarti di sini ada minus 4, sini ada 2, sini ada 3. Oke, perhatikan koefisien dari X. Di sini positif, positif, positif. Dan kita lihat pangkatnya sini genap, sini ganjil, sini ganjil. Nah, berarti agar positif dibagi dengan suatu bilangan menghasilkan bilangan negatif, maka penyebutnya ini harus negatif. Nah, berarti kita cari penyelesaian yang lebih kecil dari 0. Nah, di sini kita mulai dari sebelah kanan. Ambil sebuah bilangan, misalkan X-nya 4. Nah, saya ambil misalkan X-nya sama dengan 4. Kita masukin ke persamaan, kita ambil tandanya saja. 4 tambah 4, 8 berarti positif. 4 dikurang 2 positif. 4 dikurang 3, 1 dikuadratkan 1. Berarti positif juga. Nah, perkalian 3 bilangan positif, hasilnya adalah positif. Untuk selanjutnya kita lihat, kalau pangkatnya genap berarti tanda di sekitaran 3 itu bernilai sama. Nah, maka untuk di antara 2 sampai 3 nilainya juga positif. Oke, di sini di 2 pangkatnya ganjil, berarti kalau ganjil tanda setelah positif berlawanan. Berarti sini negatif. Min 4 pangkatnya ganjil, berarti sini berlawanan lagi, berarti positif. Oke, yang dicari adalah yang lebih kecil dari 0. Berarti min 4 sampai 2. Nah, hati-hati arsirannya tidak penuh karena di penyebut X-nya tidak boleh min 4 dan X-nya tidak boleh 2. X-nya tidak boleh 2. Oke, maka jawabannya adalah di antara min 4 sampai 2. Jawabannya yang A. Oke, soal nomor 6 tentang matriks.
Nah, diketahui matriks P dikali 1, 2, 1, 5 sama dengan 21 min 5, 5. Nah, kita ingat kembali sifat dari determinan matriks. Determinan A dikali B sama dengan determinan A kali determinan B. Nah, maka ini menjadi determinan P dikali 1 kali 5, 5 dikurang 2 kali 1, 2 sama dengan 2 kali 5, 10 dikurang 1 kali min 5 minus 5. Berarti determinan P dikali 3 sama dengan 15. Maka determinan P-nya sama dengan 5. Nah, yang intinya adalah determinan 3P pangkat 2 dipangkatkan min 1. Nah, berdasarkan sifat berarti menjadi 3 pangkat 2 karena ordonya 2 kali 2. Berarti 3 pangkat 2 dikali dengan determinan P pangkat min 2. Nah, atau 9 dibagi dengan determinan P dikuadratkan. Nah, determinan P-nya adalah 5, berarti 9 dibagi dengan 5 dikuadrat. Hasilnya adalah 9/25. Jawabannya yang B. Oke, soal nomor 7. Jika akar-akar persamaan 2 pangkat X plus 1 ditambah 2 pangkat 1 min X dikurang 5 sama dengan 0, akar-akarnya adalah A dan B. Maka A plus B sama dengan, berarti kita pecah dulu. Yang ini menjadi 2 pangkat X dikali 2 pangkat 1 adalah 2 ditambah 2 pangkat min 1, 2 pangkat 1, maaf, jadi 2 per 2 pangkat min X kita kebawahkan menjadi 2 pangkat X dikurang 5 sama dengan 0. Oke, kita kalikan dengan 2 pangkat X. Nah, sehingga menjadi 2 dikali 2 pangkat X dikuadratkan ditambah dengan 2 dikurang 5 dikali 2 pangkat X sama dengan 0. Oke, berarti 2 dikali 2 pangkat X kuadrat dikurang 5 dikali 2 pangkat X ditambah 2 sama dengan 0. Oke, kita langsung saja faktorkan menjadi 2 dikali 2 pangkat X dikurang 1 dikali 2 pangkat X dikurang 2 sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh 2 pangkat X sama dengan 1/2. Nah, atau X-nya sama dengan min 1. Nah, X itu misalkan kita anggap A-nya sama dengan min 1. Oke, lalu yang berikutnya 2 pangkat X sama dengan 2 diperoleh X-nya sama dengan 1 atau B-nya sama dengan 1. Nah, yang ditanyakan adalah A ditambah dengan B. Berarti negatif 1 ditambah 1 hasilnya sama dengan 0. Oke, maka jawabannya adalah yang C. Oke, soal nomor 8 tentang translasi. Nah, kita tulis titik X, Y ditranslasi berarti ditambahkan dengan 4, 5 sama dengan negatif 1,2. Nah, berarti nilai X sama dengan min 1 dikurang 4 jadi minus 5 dan Y-nya sama dengan 2 dikurang 5 sama dengan minus 3. Nah, maka titik min 5, min 3 dicerminkan terhadap suatu garis menghasilkan titik 3,5. Oke, misalnya ini titiknya X, Y, hasilnya adalah negatif Y, negatif X. Nah, kalau titik X, Y menghasilkan bayangan negatif Y, negatif X,
cerminnya adalah garis Y sama dengan negatif X. Maka jawabannya adalah yang D. Oke, soal nomor 9, himpunan penyelesaian X dikurang akar 20 dikurang X lebih besar sama dengan 0 adalah, berarti kita bisa tulis X-nya lebih besar sama dengan akar 20 dikurang X. Jangan lupa syarat yang pertama, yaitu ada syarat akar. Di bawah tanda akar itu harus lebih besar sama dengan 0. Di negatif X lebih besar sama dengan negatif 20. X-nya lebih kecil sama dengan 20. Nah, ini kita simpan dulu. Dan yang kedua, kita kuadratkan kedua ruas. Kuadratkan kedua ruas. X dikuadratkan menjadi X kuadrat lebih besar sama dengan 20 dikurang X. Kita pindahkan X kuadrat ditambah X dikurang 20 lebih besar sama dengan 0. Difaktorkan menjadi X plus 5 dikali X dikurang 4 lebih besar sama dengan 0. Berarti kita peroleh akar-akarnya negatif 5 dan 4. Kita buat garis bilangan. Berarti ada negatif 5, arsirannya penuh. Ada 4, arsirannya juga penuh. Ada 20. Kita ambil misalkan sebelah kanan 4, 5. Nah, misalnya sini kita ambil X-nya sama dengan 5. Berarti positif kali positif, hasilnya berarti positif. Ini berarti karena pangkatnya ganjil, berarti sini negatif, sini positif. Nah, kita ambil yang lebih besar dari 0. Berarti min 5 ke kiri. Dan di antara 4 sampai 20. Nah, kita ambil irisannya, yaitu dari 4 sampai 20. Nah, ini sebagai himpunan penyelesaiannya. Maka jawabannya adalah yang E, 4 sampai 20. Kita masuk soal terakhir nomor 10. Diketahui suatu barisan geometri. Nah, kita tahu barisan geometri UN-nya sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. Jumlah dua suku pertamanya berarti A ditambah AR sama dengan 20. Jumlah tiga suku pertamanya 38. Berarti A ditambah AR ditambah AR kuadrat sama dengan 38. Dan jumlah 4 suku pertamanya adalah 65. A ditambah AR ditambah AR kuadrat ditambah AR pangkat 3 sama dengan 65. Maka suku pertama barisan tersebut. Yang ditanya A-nya berapa? Nah, dari persamaan 1 dan 2, kalau kita kurangi dari bawah ke atas menjadi sisanya adalah AR kuadrat sama dengan 38 dikurang 20, 18. Lalu dari persamaan 2 dan persamaan 3, kalau kita kurangi juga dari bawah ke atas, berarti bersisa AR pangkat 3 sama dengan 65 kurang 38, 27. Nah, sehingga kita peroleh dua persamaan AR kuadrat sama dengan 18 dan AR pangkat 3 sama dengan 27. Nah, kalau kita bagi, biasa ya, dari bawah ke atas, berarti AR pangkat 3 dibagi AR kuadrat menjadi R, 27 dibagi 18.
kita sederhanakan, masing-masing dibagi dengan 9, 27 bagi 9, 3, 18 bagi 9, 2. Nah, dapat R-nya adalah 3/2. Nah, untuk mencari nilai A, substitusi saja ke salah satu persamaan. Misalkan ke persamaan yang pertama, kita masukin A dikali 3/2 kuadrat sama dengan 18. A dikalikan 9/4 sama dengan 18. Nah, maka A-nya sama dengan 18 dikalikan 4/9. 9 dengan 18 bisa dicoret, sisa 2. 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, maka suku pertamanya adalah 8. Oke, jawabannya adalah yang C. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Dari kakak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NF juara.